ajar engkau berdiam Tuhan pagi ini. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
Engkau sungguh besar dan ajaib Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau berharga Tuhan, jadi mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Kau berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Jemaat Arauna katakan, ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Salam sejahtera kekasih Kristus. Saya berdoa supaya kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus melimpah dalam kehidupan saya dan saudara yang percaya katakan amin. Saudara, di
bulan Mei ini secara khusus kita sedang banyak belajar tentang apa maksud dan kehendak Tuhan bagi gereja yang ada selama kita ada di muka bumi ini. Tuhan mencintai gereja karena gereja itu adalah ide awal dari Tuhan. Kalaupun ada masalah, ada kelemahan, ada kesulitan di dalam gereja, pasti bukan kesalahan Tuhan. Tetapi karena ada pribadi manusia dan juga sistem mungkin organisasi yang kita perlu pahami dan kita perlu yang paling penting saudara mendoakan. Katakan sama-sama mendoakan. Amin saudara. Saudara siap belajar bersama-sama dengan semangat. Dan saya pun yang mengajar, saudara yang berkhotbah, saya menjadi murid di dalam pengajaran yang kita akan sama-sama tenggelam di dalamnya. Saudara semangat, amin. Saya memberi judul hati yang mau jadi murid. Nats, kata-katanya saya ambil dari Matius 4 ayat 19. Mari ikutlah aku. Saya mau membuka dengan pemikiran seperti ini. Saudara, di dalam sepanjang pelayanannya, maka Tuhan Yesus sering, bahkan bukan hanya sering ya, selalu mengajak. Katakan sama-sama mengajak, 2, 3. Mengajak. Yaitu ajakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengawali pelayanan, memanggil murid-murid yang pertama dengan mengajak. Bukan mewajibkan atau bahkan memaksa. Kata mari ya adalah sebuah ajakan, bukan sebuah kewajiban. Tetapi melibatkan hati yang mau dan kemudian bertindak untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu memakai kata atau kalimat undangan untuk orang itu bisa ikut kepada dia. Kata follow, kata mengikuti, maka yang mengikuti harus mengambil keputusan untuk dia mau menerima ajakan tersebut. Amin. Saudara, mari kita buka nas kita di Matius 4 ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus, saudara perhatikan setiap kata-kata yang berwarna berbeda di depan saudara. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Ayat 22 kita baca bersama-sama dengan bersuara. 2, 3. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Berbagailah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya dan menaatinya. Amin. Saya mau ulang ayat 22. Dan mereka, siapa itu mereka? Yakobus anak Zebedeus dan juga Yohanes. Mereka meninggalkan perahu serta apa? Saudara? Ayahnya. Lalu mengikuti dia. Kata lalu di sini itu bukan waktu yang berbeda atau bahkan jam atau hari yang berbeda. Mereka langsung mengikuti dia. Kalau kita hanya membaca ini maka kita akan bisa salah mengerti. Meninggalkan ayahnya bukan berarti kita harus durhaka atau kita tidak merawat orang tua. Tetapi ada panggilan yang lebih. Posisi Tuhan. Yesus itu adalah kurios Tuhan yang kita harus taati. Yang percaya katakan amin. Saudara, latar belakang dari pembacaan nats kita, Yesus saat itu menyingkir, dikatakan menyingkir di ayat sebelumnya saudara. Menyingkir, kenapa? Dia harus menyingkir di Galilea. Karena waktu itu Yohanes Pembaptis itu ditangkap. Proses aniaya untuk kebenaran itu dihancurkan, dimatikan lewat Yohanes Pembaptis itu sudah ditangkap. Justru saudara perhatikan ini. Di situasi sulit Yesus menyingkir dan dia melihat bakal murid-muridnya. Mereka masih hijau kalau istilah zaman sekarang. Di masa-masa sulit seperti itu, Yesus melihat mata rohaninya tajam untuk melihat siapa yang akan menjadi murid, siapa yang akan meneruskan
legacy, kalau zaman sekarang dikatakan seperti itu. Jadi dia sedang ada menyingkir karena penganiayaan sedang dimulai, saudara, dengan ditangkapnya Yohanes Pembaptis. Saudara, saya mau katakan ini, cara seseorang melihat apa saja yang diizinkan Tuhan atau ada kejadian atau orang atau siapapun, cara seseorang melihat di tengah kesulitan, itu yang akan membedakan apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pelayanan atau kehidupan seseorang. Ada orang-orang di masa sulit, habis. Orang Makassar bilang, habis mi, tepar mi. Tetapi ada orang-orang yang seperti Tuhan Yesus. Saya berdoa saya dan saudara mengalami itu. Kalau engkau sedang bersama-sama beribadah saat ini, engkau sedang ada masa sulit. Engkau harus menyingkir karena tekanan, ada kesulitan. Apa yang saya dan saudara lihat, yang percaya katakan amin. Apa yang saya dan saudara lihat dan apa tindakan kita untuk melihat tuntunan Tuhan. Hal-hal yang penting yang orang tidak sebagian besar mengerti. Tapi justru saudara, justru cara melihat seseorang di tengah situasi yang sulit. Mungkin kok di tengah apa? Kesibukan, kepadatan, pekerjaan, bisnis, sekolah mungkin. Apakah engkau masih punya mata seperti Yesus melihat bakal murid-muridnya? Yang percaya katakan amin. Dan calon murid yang dipilih, saudara katakan tadi di ayat nas yang kita baca, mereka sedang bekerja aktif. Saudara, tidak ada seseorang yang dipanggil untuk menjadi murid Kristus itu orang yang malas dan pengangguran. Katakan sama-sama, murid tidak ada yang pengangguran dan malas. Yes, tapi seorang murid adalah mereka yang mau dan taat di langkah pertama. Tadi kita baca, mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, bukan durhaka. Tapi ada hal-hal dalam budaya atau katakanlah orang-orang punya otoritas yang menahan untuk panggilan anugerah Tuhan terjadi. Kita mesti taat. Ketaatan yang ditunda itu bukan ketaatan yang percaya katakan amin. Jadi saudara, kunci untuk menjadi murid bukan kapasitas, kemampuan, kehebatan. Itu tidak salah, itu mendukung saudara. Tetapi kunci untuk menjadi seorang murid yang nanti dipakai Tuhan atau saudara mengalami apa yang Tuhan kerjakan saudara, yaitu mau dan taat. Katakan sama-sama, mau dan taat. 2, 3. Mau dan taat. Seseorang tidak bisa jadi murid jika ia tidak mau dibentuk untuk menjadi murid. Jadi murid itu dibentuk. Murid itu tidak otomatis lahir. Murid itu selalu lewat proses pembentukan. Hati yang mau, ya, willingness kita itu penting, adalah kunci. Karena pertumbuhan saya dan saudara itu membutuhkan ada 3 hal penting. Ya, ada banyak yang tapi 3. Penyerahan diri, katakan sama-sama penyerahan diri. Yang kedua, kerendahan hati. Mari katakan sama-sama kerendahan hati. Dan yang kedua, teachable, mau diajar. Saudara, saya dan saudara ada di proses dari kelas TK, ya mungkin bahkan playgroup sampai SD, SMP, SMA, ya grade 6 sampai grade 12, grade 12 sekarang anak-anak menyebutnya seperti itu. Itu ada penyerahan diri. Kita nggak bisa seenaknya hari ini saya mau belajar jam sekian, besok saya mau datang sekolah nanti jam 1 siang, nggak bisa. Kita harus yang menyerahkan diri, betul, amin. Orang tua, sekolah model apa kalau kita mengatur diri sendiri? Penyerahan diri, kerendahan hati, nanti kita akan belajar. Kerendahan hati diperlukan untuk kita tidak merasa tersinggung pada waktu kita tidak tahu sesuatu. Justru waktu kita belajar karena kita mau tahu sesuatu. Sekalipun yang mengajar, maafkan saya katakan, itu lebih junior, itu lebih mungkin secara umur, jabatan. Tapi mereka sedang dipakai atau mereka sedang mengajar kita. Kerendahan hati diperlukan. Dan sikap mau diajar, teachable. Ada orang yang hebat karunia, hebat skill, tapi saat tidak mudah untuk diajar, tidak mudah untuk dibentuk, akan sulit untuk Tuhan menumbuhkan menjadi seorang murid yang akan dipakai dengan luar biasa. Saudara, pemuritan itu bukan paksaan. Nah, saya sarankan untuk saudara mengikuti ibadah di awal bulan. Bapak Gembala, Pendeta Immanuel Cook menyampaikan biblical foundation, saudara. Biblical mendasar tentang gereja itu apa. Gereja awal rencana Tuhan yaitu pemuritan terjadi. Pergi jadikan semua bangsa apa? Jemaat, bukan murid. Kata jemaat memang kita pakai, tidak salah itu. Murid. Ya, dan mereka perlu dibaptis dan penuh dengan Roh Kudus dan di situ diperlengkapi. Nah, pemuritan itu bukan paksaan, yang percaya katakan amin.
sebuah proses undangan dan merangkul, embrace, memeluk seseorang untuk kita bawa dan kita temani, kita dampingi dalam pertumbuhan. Makanya kenapa kita perlu gereja lokal, komunitas kecil, komsel, gereja lokal. Paksaan itu bukan kasih. Tidak ada paksaan yang akan bertahan lama. Orang tua yang saya cintai, apakah anak-anak kita taat karena paksaan atau karena cinta? Hasil dari kasih itu adalah kerelaan dan kemauan untuk mengikuti. Sebagai pemimpin, apa kita memaksa atau kita mengasihi untuk membimbing dan memuridkan? Tuhan Yesus selalu menyerahkan pilihan, itu ada di tangan setiap muridnya. Yang percaya katakan amin. Saudara, iman itu selalu memimpin kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun saat kita melihat yang di depan kita itu tidak pasti, tidak menentu. Betul saudara? Iman akan selalu menantang saya dan saudara untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan perkataannya, firman-Nya yaitu Alkitab. Dan kita bisa kemudian berjalan dari mujizat kepada mujizat, dari anugerah kepada anugerah. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, jadi apa yang diperlukan di dalam pertumbuhan untuk kita menjadi seorang murid? Yang pertama saudara katakan kemauan. 2, 3. Kemauan. Ada 2 kata kunci yaitu follow and grow. Supaya gampang ya, semua di belakangnya ya. Rhyme-nya follow and grow. Seseorang harus memilih untuk ikut ya, follow and grow. Seseorang harus memilih untuk mengikuti dan memilih untuk mau bertumbuh. Katakan sama-sama bertumbuh. Saudara, pertumbuhan rohani tidak bisa dipaksakan. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa seseorang. Dia selalu mengundang, dia selalu mengajak seseorang. Kalau hari ini engkau sedang diberi beban kepada jiwa-jiwa atau orang, jangan berhenti untuk mengajak. Footstep, jejak kaki itu melambangkan kita harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Gereja, pemimpin gereja harus mengikuti juga apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Yang percaya katakan amin. Seseorang yang mau ikut dari dalam hatinya, perhatikan ya sudah, biasanya juga akan bertumbuh dengan sehat juga. Ya, kalau orang itu punya kemauan untuk mengikuti, dia akan bertumbuh juga dengan sehat. Sama dengan contoh saudara, kalau kita jatuh cinta atau kita suka terhadap sesuatu. Betul nggak saudara? Maka kita akan apa? Berusaha, ada yang hobi motor, ada yang hobi basket, ada yang maksa untuk main basket atau hobi motor, ya di jemaat kami ada yang suka motor itu. Enggak ada yang maksa, akan berusaha, akan mengejar. Kenapa? Karena cinta. Langkah mengikuti merupakan titik awal seseorang akan bertumbuh di dalam Tuhan dan gereja. Yang percaya katakan amin. Langkah mau mengikuti merupakan titik awal seorang akan bertumbuh di dalam Tuhan dan gereja. Follow and grow. Katakan sama-sama. Mengikuti dan bertumbuh. Yang kedua saudara, faktor penting untuk menjadi seorang murid dan mengalami pertumbuhan itu kelaparan. Tapi bukan jasmani ya. Katakan sama-sama kelaparan. 2, 3. Kelaparan. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tuhan Yesus memuridkan yaitu mereka yang mau diajak. Ya, menyediakan. Mau dan available. Tersedia, bersedia. Fokuskan, mari saudara. Tantangan buat saya dan saudara yang ada dalam pelayanan kau hamba-hamba Tuhan. Pelayan Tuhan full time maupun yang bukan. Fokuskan waktu dan tenaga kita kepada mereka yang lapar dan haus untuk bertumbuh. Tertanam di gereja lokal bukan karena iming-iming. Ya. Investasi rohani adalah buah dan sekaligus tanah yang subur untuk kita bangun di situ. Yang percaya katakan amin. Kenapa saya pakai kata iming-iming? Gereja lokal itu adalah sebuah arena pemuritan, sebuah arena partnership, sebuah arena bekerja bersama-sama untuk nanti keluar menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan mempengaruhi setiap tempat, setiap
area, setiap profesi di mana mereka diutus. Yang percaya katakan amin. Gereja tidak bisa mengiming-imingi. Ada orang bisa diiming-imingi. Kita melihat ada banyak hal yang tidak tepat untuk dikerjakan, saudara. Tapi bukan Tuhan dan gerejanya yang salah. Mari kita kembali untuk kita tidak berhenti melihat seperti Tuhan Yesus melihat di tengah-tengah kesulitan, dia menyingkir ke Galilea. Melihat orang-orang yang tetap lapar dan haus untuk bertumbuh. Saudara, seringkali dalam pelayanan saya bisa melihat itu dari sorot matanya. Dari kemauan untuk menyediakan waktu, kesiapannya waktu dibentuk, di-shape, gak enak. Kenapa komitmen di gereja lokal itu sangat berhubungan dengan kerendahan hati? Karena kita kan dibentuk, gak ada gereja yang sempurna, gak ada komunitas rohani yang sempurna. Kalaupun ada yang sempurna, ada joke seperti itu. Begitu saya dan saudara masuk, jadi tidak sempurna. Nah, pentingnya lapar dan haus kepada kebenaran, saudara. Orang yang seleranya, saya pakai kata selera karena lapar itu hubungannya dengan makan. Kalau kita selera, saudara, saya contoh, saya suka makan rujak asinan. Selera. Nggak usah dipaksa, satu mangkok bisa habis, lupa sama orang ya. Nah, pentingnya lapar dan haus kepada kebenaran. Orang yang seleranya Tuhan, maka dia akan haus dan lapar akan kebenaran. Apa itu kebenaran? Salah satunya memang kebenaran firman Tuhan yang kita harus baca. Ya. Tetapi arti kebenaran adalah kehendak dan kemauan Tuhan. Orang yang lapar dan haus akan selalu rindu untuk mengetahui apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Hubungannya apa dengan kepuasan, saudara? Kenapa dibilang orang yang lapar haus kebenaran akan dipuaskan? Saya mau katakan, kenapa ada orang sulit dipuaskan di gereja atau di komunitas rohani, saudara? Ada orang yang kritis, sulit puas, sulit untuk tertanam dan berjemaat. Karena mereka tidak lapar dan haus akan kebenaran. Ini Alkitab yang bilang. Ayat menjelaskan ayat, amin saudara. Engkau mau puas konten, cinta, lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan rencana dan kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Perhatikan ini, selama pengejaran saya dan saudara bukan kehendak kemauan Tuhan, maka kita tidak akan puas. Apa yang mengisi kepuasan terdalam hati saya dan saudara? Mari renungkan sesaat. Apa yang memuaskanmu dan memuaskanku? Apakah engkau dan saya lapar dan haus akan kebenaran? Lapar dan haus untuk melakukan kehendak Tuhan. Dibandingkan kritis, ketidakpuasan yang berbagai macam terjadi. Ya, iblis yang bekerja banyak untuk menghancurkan orang-orang untuk tidak mencintai gereja Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, apa faktor atau apa yang penting untuk pertumbuhan dan menjadi seorang murid? Kerendahan hati, katakan sama-sama kerendahan hati. Kerendahan hati melahirkan sikap mau diajar, teachable. Orang yang rendah hati itu gak gengsi diajarin, gak gengsi untuk belajar, saudara. Ya, kita bukan belajar lewat gadget, TikTok dan segala macam, bukan. Belajar, proses belajar segala sesuatu itu butuh kerendahan hati. Mari kita katakan sama-sama mulai dari kata proses, 2, 3. Proses belajar segala sesuatu itu butuh kerendahan hati. Seseorang yang bertumbuh itu memiliki apa? Kerendahan hati. Dan hasilnya apa? Hati yang terbuka untuk menerima. Di depan saudara ada tulisan itu, coba saudara perhatikan. Menerima apa saudara? Koreksi, instruksi, dan encouragement, dorongan kekuatan. Mari kita baca Amsal 9 ayat 8 dari terjemahan BIMK. Jangan mencela orang yang tak mau diajar, ia akan membencimu. Tapi kalau orang bijaksana, kau tunjukkan kesalahannya, ia akan menghargaimu. Ya, orang kalau nggak mau diajar, waktu kita kasih tahu, dia akan benci, dia nggak suka, tersinggung, marah. Itu bukan kualitas seorang murid, saudara. Tapi orang yang mau belajar, teachable, rendah hati, yaitu menjadi orang yang bijaksana. Kalau kita tunjukin kesalahannya, kita beritahu, saudara saya punya anak-anak rohani, ya, orang-orang yang bisa dibimbing, mereka akan menghargai, thank you Bu, terima kasih ya Kak. Aduh Kak, sorry saya lagi marah, saya gak suka ditegur, tapi dia mau belajar. Koreksi dibutuhkan untuk memperbaiki kelemahan, betul saudara? Dan sebuah kesalahan, tanpa koreksi kesalahan akan terus berlanjut. Untuk sebuah keberhasilan, untuk sebuah perbaikan diperlukan koreksi. Instruksi. Itu dibutuhkan untuk apa? Memberi arah, mencegah kesalahan berulang, mencegah sesat. Itu perlu diinstruksikan, gak boleh ini, sekarang kerjakan ini. Kadang-kadang di dalam
kehidupan saudara dalam gereja lokal perlu instruksi. Saya pun belajar untuk seperti itu, saudara. Mengikuti instruksi gembala, pemimpin, di mana saudara dibimbing. Instruksi harus lahir dari apa? Tanggung jawab dan kasih ini sebagai pemimpin. Bukan karena luka, kemudian kita menginstruksikan sesuatu yang gak masuk akal. Atau semakin melukai, kita nggak lahir dari pemimpin yang insecure. Harus dari kasih. Nah, dorongan kekuatan encourage semua orang butuh. Itu seperti bahan bakar yang dibutuhkan. Siapapun, di posisi apapun kita butuh dorongan kekuatan. Dan orang yang rendah hati mau terbuka, vulnerable. Aku lagi nggak kuat, aku lagi rentan. Tidak sok kuat, sok rohani, tetapi terbuka, saudara. Dan itu akan mendatangkan jalan untuk saling menguatkan. Amin, saudara. Saudara, pemuritan itu adalah partnership. Katakan sama-sama partnership. Sebuah kerjasama dan bukan seperti diktatorship. Ini istilah saya aja. Paksa. Dibutuhkan komitmen bersama dari kedua belah pihak. Bahkan Tuhan Yesus pun dengan saya dan saudara begitu. Tuhan Yesus akan bekerja dalam kita jika kita komitmen kepadanya. Mari renungkan sejenak, saudara. Transformasi, perubahan itu terjadi dan mengalir dari kasih, bukan kewajiban. Dalam pengalaman di dunia pekerjaan sekuler maupun setelah pelayanan, saudara, kadang-kadang saya untuk orang-orang tertentu yang baru bilang, gak bisa wajib. Kenapa? Karena kasihnya belum tumbuh. Tapi perubahannya sesungguhnya itu karena kasih. Amin, saudara? Karena kasih. Apakah engkau mau berubah karena kasih? Atau karena kewajiban? Apakah saudara mendidik anak-anak saudara karena kasih? Bukan karena kewajiban. Apakah saya dan saudara mencintai Tuhan, taat, menjaga kekudusan, hidup sungguh-sungguh karena kasih atau kewajiban agamawi? Waduh, nanti dilihat orang, nanti posisi saya, nah kasih. Kan di mana kasih mengalir, di situ ada transformasi dan perubahan terjadi. Saudara, saya hampir sampai di akhir khotbah saya. Semua proses pertumbuhan dan pemuritan terjadi, baru kita masuk, saudara. Apa yang penting dalam komitmen tertanam di gereja lokal. Saya berdoa kalau engkau pernah dikecewakan, engkau pernah luka, ya gereja gak ada yang sempurna, pendeta, hamba Tuhan gak ada yang sempurna. Tapi kita di situ dibentuk, saudara. Orang-orang bisa melewati itu dengan benar, saudara. Hidupnya penuh dengan anugerah dan berkat Tuhan. Nanti kita akan belajar. Nah, saudara, Arauna adalah salah satu gereja lokal dari banyak gereja lokal, ya, di kota saudara, di bangsa ini. Arauna adalah salah satu gereja lokal. Mari kita baca Mazmur 92, ya, dengan beberapa terjemahan di dalam kurung itu, saudara. Mari kita belajar. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Pohon korma itu panjang umur, mulia karena dia dibutuhkan sebagai makanan pokok di Timur Tengah, saudara. Dan berguna, akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras. Katakan sama-sama pohon aras. Ya, pohon aras ini nama aslinya yaitu pohon cedar, saudara. Lambang keagungan, kekokohan. Pohon cedar di Libanon itu terkenal. Saudara. Mereka 14, mari kita baca sama-sama. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15, pada masa tua, bukan usia, saudara, tetapi berbicara tentang saksi hidup karya Tuhan. Pada masa kita menjalani semua kehidupan kita bersama Tuhan, mereka masih apa? Berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ini bukan fisik ya, tetapi sehat, segar. Dikatakan tadi, saudara, ini bahkan tidak ada di catatan, ini langsung muncul, pop up di tengah-tengah kita sedang belajar saat ini. Orang yang mau ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran. Saudara, pelataran itu tahu gak, saudara? Di kemah suci, di bait suci, maka pelataran itu adalah tempat orang-orang yang istilahnya orang kafir, saudara. Saudara, orang yang tertanam di gereja lokal, di komitmen dengan komunitas rohaninya, mau dimuridkan, mau diajar, mau dibimbing, memiliki kerendahan hati. Mereka akan diberkati, bertunas, berhasil, itu di dunia sekuler dimanapun. Kalau di kami belajar 7 gunung, pendidikan, pelayanan, profesi, apapun itu.
Lihat orang-orang yang berhasil melewati semua beban, tekanan, dan juga luka di dalam pelayanan. Tidak menutup kemungkinan saya pun bisa melukai jemaat dan bahkan ada banyak kelemahan yang terekspos. Tapi orang-orang yang kemudian saya pun juga merendahkan hati jemaat, itu orang yang bisa tertanam di batu. Dia akan dipakai Tuhan justru di dunia yang gelap dan butuh Tuhan yang percaya, katakan amin. Saya mau katakan seperti ini, kedewasaan seseorang itu tidak diukur dari berapa lama dia jadi Kristen. Halo? Tetapi dari seberapa taat kepada firman Tuhan. Kristen yang dewasa tahu kebenaran itu bukan dari sosmed, dari orang. Sehingga banyak penyesatan kan saudara. Tetapi tahu kebenaran dari firman Tuhan yang dicintainya. Dan kemudian menghasilkan buah-buah roh. Apa itu? Kasih, sukacita. Orang yang menemukan kebenaran. Di kami, di media sosial ada Breathe. Bapak Gembala setiap hari itu menulis pribadi, memberi makan untuk roh kita. Bersekutu dengan firman Tuhan dan kebenarannya. Dari kebenaran firman itu dia tahu kebenaran, bukan dari sosmed, bukan dari apa, you can name it ya, apa itu yang scrolling seperti itu, bukan. Tapi makan dari firman Tuhan. Dia akan menjadi dewasa, dan Kristen yang dewasa, dia akan mencintai firman Tuhan dan buah roh akan dihasilkan. Saudara, saya mau tutup dengan kisah ilustrasi. Kenapa dipakai pohon korma dan pohon aras, saudara? Saudara, pohon korma adalah pohon yang sanggup tumbuh di media tanam yang ekstrim. Kering, panas, dan minim kesegaran air. Bahkan mampu berbuah menjadi sumber makanan di tengah padang gurun. Saudara dan saya, engkau yang tertanam dalam gereja lokal. Engkau yang mencintai pekerjaan Tuhan di gereja lokal kemudian. Mampu bertahan di tengah iklim ekstrim, musim kehidupan yang ekstrim. Tetap berbuah, memberi manfaat. Kenapa? Karena pohon korma itu saudara tidak bisa maksimal pembuahan sendiri karena jenis pohon ini ada masing-masing pohon itu biasanya cuma jantan atau satunya lagi betina. Kalaupun mereka bisa berproses sendiri, maka hasil buahnya tidak maksimal. Harus ada proses hidup dari pohon-pohon yang lain. Tapi orang yang seperti tertanam di bait suci, tertanam dalam gereja lokal, dalam komunitas rohani, mereka akan seperti pohon korma. Di semua musim kehidupan mereka bertahan. Amin, saudara. Yang kedua, pohon aras. Mau nangis, mau mengatakan, waktu saya katakan itu. Pohon aras, cedar tree, adalah pohon yang disebut hijau abadi. Ya, termasuk family-nya, itu keluarga pinus. Saudara. Dia dapat tumbuh hingga 40 meteran. Ya, berumur panjang, seringkali sampai beberapa abad. Bukan hanya itu saudara, kayunya tidak mudah busuk, mahal harganya, beraroma harum. Saudara, engkau yang tertanam, aduh gak mudah loh kak dibimbing bu, iya. Tapi engkau yang tertanam, komitmen. Dan engkau bisa menangani masalah-masalah waktu saat pembentukan. Engkau akan jadi murid Kristus. Engkau akan seperti pohon aras cedar tree itu. Ya, tidak mudah, kayunya gak mudah busuk, mahal harganya. Aroma hidup saya dan saudara harum. Sekali lagi, orang-orang yang membutuhkan Tuhan diberkati oleh saya dan saudara. Di masa-masa yang gak mudah saudara, dikatakan pohon cedar tree itu umurnya panjang. Ada orang kayak soda, wah hari ini luar biasa. Ya, loncat kiri, loncat kanan. Tapi tidak bertahan lama, tidak bertahan panjang. Maukah engkau dan saya menjadi seperti pohon korma? Seperti pohon aras cedar tree itu. Engkau perlu tertanam di sebuah gereja lokal, di komunitas rohani. Khotbah-khotbah seperti ini seperti yang tidak populer. Tapi tahukah itu melawan setiap pekerjaan iblis yang mau menghancurkan hidupku dan hidupmu. Engkau sedang menghadapi musim yang kering. Pohon korma bertahan di tengah padang gurun dan bahkan menjadi sumber makanan bagi musafir, bagi rakyat atau bagi orang-orang di Timur Tengah. Pohon cedar tegak berdiri. Apapun yang terjadi, engkau mulia, engkau mahal harganya. Dipakai Tuhan untuk membawa keharuman Kristus dimanapun saya dan saudara berada. Mari kita tundukkan kepala. Mari sembah Tuhan. Tinggikan Dia. Lewat pujian yang sedang saudara dengar, mari katakan, belum pernah ada kasih di dunia yang seperti kasih Kristus. Kita mengagumi Kristus. Waktu kita menjadi murid Kristus, kita sedang dibentuk karena kasih Yesus more than enough.
Itu yang menjadi dasar untuk kita bertumbuh. Kalau engkau sedang ada di sebuah penggembalaan, mari tertanam dan setia. Engkau akan melihat hidupmu seperti pohon korma, seperti cedar tree. Kalau engkau bersama-sama dengan saya dan engkau belum punya jemaat lokal dan engkau rindu untuk digembalakan dan dibimbing di kota Makassar, mari bersama-sama kami beribadah. Kalau engkau saat ini beribadah, engkau sedang banyak terluka, engkau pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah, mungkin engkau sedang dibentuk, engkau sedang tidak mudah, gengsimu sedang dihancurkan, kesombonganmu sedang ditundukkan. Kesombongan di hari-hari ini itu muncul lewat baju yang namanya self love. Kita perlu tetapin boundaries, kita punya self love. Tidak salah itu. Tapi Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Izinkan Tuhan membentukmu menjadi pohon korma, menjadi cedar tree. Bapa di surga hambamu sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus berbicara di tengah-tengah kami. Engkau kukagumi dalam hati. Kasih-Mu Tuhan yang tiada taranya buat kami, itu yang memampukan kami. Hamba-Mu mengangkat tangan memberkati bangsa dan negara Indonesia menjadi bangsa yang besar dan takut Tuhan, Indonesia Raya. Berdoa buat gereja lokal di mana kami digembalakan. Secara khusus buat GBI Arauna, buat Bapak Pendeta Immanuel Kwok, mulai dari gembala sampai seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pembimbing, kelompok-kelompok kecil. Engkau mengurapinya Tuhan, supaya kami membawa keharuman Kristus dimanapun kami berada. Dan Tuhan turunkan kasih karunia-Mu buat mereka yang sedang terluka terhadap gereja, terhadap hamba Tuhan. Hamba-Mu juga penuh kelemahan dan kekurangan. Kuduskan hamba-Mu. Aku minta ampun untuk semua kesalahan, untuk semua kelemahan yang aku lakukan. Dan lebih dari itu, biar kasih karunia Tuhan menolong setiap kami Tuhan. Tolong kami untuk kami mencintai gereja Tuhan, karena itu adalah mempelai Kristus sendiri. Kami tidak mungkin mencintai sang mempelai pria, tapi membenci mempelai wanitanya, yaitu gereja. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekali percaya Yesus, tak percaya Yesus, love God, love people. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.